Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hukum Administrasi Negara akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang instrumen pemerintahan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yulia Agung Nugroho selaku moderator. Di sini saya dibantu oleh 9 rekan saya. Yang pertama ada Novi Wulan Suci, yang kedua ada Amanda Aurelia Safira, yang ketiga ada Tri Astuti Kusumawati, yang keempat ada Rel Viko Pratama, yang kelima ada Jerry Wahyu Kristianto, yang keenam ada Wita Bina Belinda Putri, yang ketujuh ada Intan Amalia Putri, yang kedelapan ada Ahmad Kisna Mukti, dan yang terakhir ada Melan. Dalam presentasi kelompok kami ada 6 subbab. Yang pertama ada peraturan perundang-undangan, yang kedua ada KTUN, yang ketiga ada peraturan kebijaksanaan, yang keempat ada rencana-rencana, yang kelima ada perizinan, dan yang keenam ada instrumen hukum keperdataan. Yang pertama ada pengertian instrumen pemerintahan yang akan dijelaskan oleh Mas Jerry. Kepada Mas Jerry dipersilakan. Instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya ada peraturan perundang-undangan yang akan dibacakan oleh Mbak Melan. Kepada Mbak Melan dipersilakan. Peraturan perundang-undangan yang merupakan proses pembentuk atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan perundang-undangan yang merupakan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Kedua, peraturan perundang-undangan bersifat universal diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Yang terakhir, memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan atas asas membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. 1. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kedua, asas kelembagaan atau pejabat membentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat membentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Yang terakhir, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jelas dan hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada keputusan tata usaha negara yang akan dibacakan oleh Mas Vigo. Kepada Mas Vigo dipersilakan. Keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara berbentuk suatu ketetapan yang mengikat. Ketetapan merupakan keputusan pemerintah untuk hal yang bersifat konkret dan individual atau tidak ditujukan untuk umum, dan sejak dulu telah dijadikan instrumen yuridis pemerintahan yang utama. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara. 1. Penetapan tertulis. 2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. 3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara. 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Bersifat konkret atau objeknya jelas, lalu individual atau tertuju pada pihak tertentu, jelas dan terperinci identitasnya, dan final atau tidak memerlukan persetujuan lagi. 6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Macam-macam keputusan. 1. Keputusan deklaratoir, atau artinya keputusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan yang hak dan kewajiban tersebut. 2. Keputusan konstitutif, artinya keputusan yang melahirkan atau menghapuskan suatu hubungan hukum, atau keputusan itu menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh orang yang ditetapkan dalam keputusan itu. Dan 3. Keputusan yang menguntungkan, artinya keputusan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu yang tanpa adanya keputusan itu tidak akan ada, atau apabila keputusan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada.
Selanjutnya ada peraturan kebijaksanaan yang akan dijelaskan oleh Mbak Tria. Kepada Mbak Tria dipersilakan. Peraturan kebijaksanaan. Peraturan kebijaksanaan disebut juga phrases Hermessen sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Phrases Hermessen muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan penerapan asas legalitas. Unsur-unsur phrases Hermessen: 1. Ditunjukkan untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. 2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara. 3. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri. 4. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang penting timbul secara tiba-tiba. 5. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun hukum. Phrases Hermessen jika digunakan oleh pejabat administrasi negara. 1. Adanya kebebasan administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri. 2. Melakukan penyelesaian persoalan yang mendesak yang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelumnya. 3. Harus dapat dipertanggungjawabkan. Indro Hatto menyatakan hal-hal yang diperhatikan dalam pembuatan peraturan kebijaksanaan, yaitu 1. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan. 2. Tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat. 3. Dipersiapkan dengan cermat semua kepentingan, keadaan, serta alternatif yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya ada rencana-rencana yang akan dipaparkan oleh Mbak Tabina. Kepada Mbak Tabina dipersilakan. Rencana-rencana. Yang pertama, rencana ialah suatu tindakan hukum pemerintah yang bersifat sepihak berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu yang memberikan kewenangan untuk itu. Yang kedua, rencana merupakan salah satu instrumen pemerintah yang sifat hukumnya berbeda di antara peraturan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan ketetapan. Yang ketiga, perencanaan merupakan himpunan kebijaksanaan yang akan ditempuh pada masa yang akan datang. Tetapi ia bukan peraturan kebijaksanaan karena ia merupakan kewenangan pemerintah yang jelas. Unsur-unsur rencana. Yang pertama, gambar tertulis. Artinya rencana yang digunakan untuk mempresentasikan aspek-aspek kegiatan masyarakat yang tidak sejenis atau beragam kebijakan keputusan secara berkesinambungan. Yang kedua, keputusan atau tindakan. Artinya rencana sebagai suatu keputusan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, susunan perencanaan biasanya berbentuk keputusan, sedangkan rencana yang berupa informasi, program kerja mengenai perkembangan di masa mendatang. Dengan demikian, rencana ini dikategorikan sebagai tindakan pemerintah. Yang ketiga, organ pemerintah, artinya bagi hukum administrasi negara hanya ditujukan pada perencanaan yang dibuat oleh organ pemerintahan. Yang keempat, ditujukan pada masa yang akan datang. Artinya, perencanaan dibuat berdasarkan pada pandangan masa depan dan tindakan pemerintah. Terima kasih. Selanjutnya ada perizinan yang akan dipaparkan oleh Mas Mukti. Kepada Mas Mukti dipersilakan. Perizinan. Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin membuat sesuatu yang asalnya tidak boleh menjadi boleh atas otoritas pihak berwenang. Izin memuat 1. Orang yang berwenang adalah siapa yang berwenang memberikan izin. 2. Yang diamanatkan adalah izin ditujukan kepada pihak yang berkepentingan. 3. Diktum ialah uraian jelas terkait untuk apa izin tersebut yang memuat keputusan pasti, memuat hak dan kewajiban yang dapat ditentukan pada keputusan yang menguntungkan. Istilah lain yang dimiliki izin yaitu 1. Dispensasi, 2. Lisensi, 3. Konsesi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Novi. Kepada Mbak Novi dipersilakan.
Unsur-unsur dalam perizinan yaitu 1. Instrumen yuridis, 2. Peraturan perundang-undangan, 3. Organ pemerintah, 4. Peristiwa konkret, 5. Prosedur dan persyaratan. Fungsi perizinan yaitu izin pekerja sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat yang adil dan makmur itu dijalankan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Tujuan izin umum meliputi 1. Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin bangunan. 2. Mencegah bahaya bagi lingkungan. 3. Mengamankan objek-objek tertentu, misalnya izin membongkar pada suatu monumen. 4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit, misalnya izin penghuni di daerah padat penduduk. 5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya ada instrumen hukum keperdataan yang akan dipaparkan oleh Mbak Manda. Kepada Mbak Manda dipersilakan. Instrumen hukum keperdataan. Pemerintah dalam melakukan kegiatan sehari-hari tampil dengan dua kedudukan, yaitu sebagai wakil dari badan hukum dan wakil dari jabatan pemerintah. Sebagai wakil dan badan hukum, kedudukan hukum pemerintah tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata pada umumnya, yaitu diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum keperdataan. Pemerintah dapat menggunakan perjanjian yang bentuknya sebagai berikut. Yang ke-1, perjanjian perdata biasa, bahwa di sini pemerintah melibatkan diri dalam hukum keperdataan sebagai badan hukum, sehingga kedudukan hukum pemerintah sama dengan seseorang atau badan hukum perdata. Yang kedua, yaitu perjanjian mengenai kebijaksanaan pemerintahan, bahwa di sini perjanjian kebijaksanaan ialah perbuatan hukum yang menjadikan kebijaksanaan publik sebagai objek perjanjiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.